pagi, salam sejahtera semua. Ini ada diskusi satu pasien yang melakukan hubungan poli tanggal 26 Maret atas nama Nona M dengan diagnosis dismenore di kausa suspek kisah ovarium kiri suspek borderline dengan DPJP. Pasien ini datang dengan rujukan dari rumah sakit Unia Medika dengan tumor ovarium dan ada nyeri pada perut bagian bawah. Pertama kali datang ke IGD di rumah sakit Unia Medika dengan keluhan nyeri perut yang memberat sejak 2 hari. Nyeri ini dirasakan sejak 1 bulan. Kemudian pasien ini datang lagi ke rumah sakit Unia Medika dan dirawat selama 2 hari, tapi pasien mengeluhkan nyerinya tidak ada perubahan. Pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut didapatkan ada curiga di tumor di ovarium. Nyeri ini dirasakan saat haid dengan fase 6-7 dan tidak membaik atau berkurang pada saat haid tersebut selesai. Tidak ada keluhan penurunan berat badan, tidak ada keluhan perdarahan yang banyak dan memanjang, dan keluhan perdarahan di luar siklus haid disampaikan. Pada pemeriksaan penunjangnya didapatkan ukuran uterus 69 mili dikali 47 dikali 48 dengan tebal endometrium 15 mili. Kemudian di ovarium sebelah kanan didapatkan ukuran 23 kali 15 kali 16 dengan pelekatan di uterus. Di ovarium sebelah kiri didapatkan ovarium bertransformasi menjadi massa multilokuler dengan ukuran 75 dikali 82 dikali 77 mm dengan tidak didapatkan adanya solid part, tidak didapatkan adanya papil. Kemudian dari resistensi indeks didapatkan ukuran 0,52. Ginjal kanan dan kiri tidak ada pelebaran sistema vertiocalicus. Dari pemeriksaan tumor marker CA125-nya 77, estradiol 223. Pemeriksaan tumor marker yang lain AFP-nya di 1,84, CEA 0,7, CA 19 34,7. Dari DPJP Dr. Kemal, beliau minta mendiskusikan kembali kasus ini, apakah kalau dilakukan tindakan operatif perlu dilakukan tindakan facial. Cuma itu pendapatnya Jenny. Kalau dilihat dari masa di ovarium dengan adanya gambaran kompleks mass dengan septasi, kemudian ada resistensi indeksnya 0,5. Kalau kami pribadi menyarankan untuk dilakukan VC karena ada curiga ke malignansi pada pasien. Jawab dong, keraguannya di mana? Kalau yang lain ada komentar? Jadi dok, kalau menurut saya laparotomi eksplorasi dulu dok, atau mungkin misalnya laparoskopi eksplorasi, nanti dilihat tampakannya nanti. Kalau saya lihat sih kok kayak cenderung ke arah TOA ya, karena kan jarinya juga baru sebulan ini, terus bukan di situ. Kalau TOA artinya ada infeksi. Iya. Apakah ada data laboratorium pendukung yang menyatakan ini infeksi? Enggak, Leukositnya cuma 6.700. 6.700. Gimana? Kira-kira make sense nggak kalau misalnya pasien dipersangkakan tubuh ovarial abscess dengan leukosit 6.700? Yang lain?
Ada pendapat yang lain? Sebenarnya ini cukup pakai logika sih. Cuma saya nggak tahu sudut pandang kita kayaknya berbeda-beda. Nggak ada pendapat lagi, semuanya sama. Ada komentar lain nggak? Nggak ada. Kalau sudut pandang saya adalah dokter yang ingin membantu pasien ini mengatasi keluhannya. Keluhannya apa sih? Nyeri kan? Apakah dia mengeluh saya ada kista yang dicurigai ganas? Dia nggak ada ngeluh gitu. Jadi coba kita menggunakan logika seorang dokter. Ya, dokter itu lihat apa yang membawa pasien itu datang mencari pertolongan. Nah, itu yang menjadi entry point. Saya nggak lihat bahwa kalian mencoba menggunakan simptom tadi sebagai entry point, malah jadi bergeser pada temuan USG. Kita kan bukan mau mentreat USG kan, kita kan mau mentreat pasien. Nah, seharusnya kita melihat pasien ini nyeri model apa ini. Saya ketemu pasien ini di poli USG, ya. Dan saya juga ada melakukan sedikit analisis karena waktu saya nggak banyak, karena saya cuma bisa USG aja, nggak bisa bertanya-tanya terlampau lama pada pasien. Cuma saya pengen tahu, ya syukur pasien ini dibawakan ke sini, saya pengen tahu sudut pandang kalian apa sih. Nah, sekarang kalau saya kembali kepada simptom pasien ini dengan pain ini datangnya kapan? Pada saat Sik, Baru sebulan. itu dari Desember udah fase 6. Ya makanya saya pengen tanya, kalian lihat nggak fenomena itu gitu loh. Pasien ini datang dengan nyeri haid udah berapa lama? Udah berapa lama kira-kira? 3 bulan. 3 bulan usia 23 tahun. Sebelum-sebelumnya apa dia? tidak ada riwayat Nggak ada keluhan. jadi pasien Nah, itu jadi menurut resmi kamu mulai nyeri yang sebulan. munculnya baru 3 bulan itu kira-kira apa? Dan nyerinya ini tidak spesifik. Saya juga udah bertanya sama pasien. Nyerinya sangat tidak spesifik. Pada saat menstruasi dia sakit, tapi kemudian saya juga bertanya apakah pada saat haidnya mulai berkurang nyerinya juga berkurang atau tidak. Malah enggak, dan nyeri ini datangnya tidak punya pola. Saya udah tanya sama pasien juga. Ya, saya nggak cuma sekedar USG kalau di sana. Saya juga mencoba mempelajari karena sekali lagi 50% diagnosis USG itu ada di anamnesis, bukan ada pada imaging. Ingat ya, pada saat melakukan USG jangan cuma langsung pasiennya suruh litotomi masukin probe baru cari-cari, enggak. Saya selalu akan tanya dulu apa ini kasus, karena mindset itu yang akan membawa kita pada diagnosis imaging, bukan sebaliknya. Bukan imaging membawa kita pada diagnosis, terbalik. Jadi pada kasus ini nyeri apa ini? Muncul pada saat menstruasi dan kemudian saat menstruasi berhenti nyerinya hilang juga enggak. Skalanya berapa? 6-7. Cukup nyeri. Saya juga tanya, cukup nyeri. Dan pasien udah dirawat dan sudah diberikan painkiller dan tidak ada perbaikan. Nah, dari situ harusnya kita sudah mulai menganalisis ini nyeri model apa ini yang tidak membaik dengan painkiller. Nah, itu makanya saya bilang sudut pandang ini sangat menentukan. Kalau saya bilang isu pada pasien ini bukan pada VC atau tidak VC. Kira-kira kalau kalian yang di Polri, ada nggak differential diagnosis yang lain?
Ada nggak differential diagnosis yang lain? Kira-kira apa? Ada gambaran kompleks mass, mixed echogenicity. Torsio dong. Iya, vaskularisasi saya nggak bisa lihat. Kita ada nggak definisi vaskularisasi kayak apa sih yang bisa mendefinisikan ovarian torsion? Ada. Kita sekarang melihat aja kepada simptom. Karena pasien ini datang dengan nyeri yang tidak membaik dengan painkiller, tidak ada kaitannya dengan time setting. Jadi tentu harusnya di klinik itu membahas, jangan ikut-ikutan USG. USG hanya menangkap imaging. Tapi orang di poli yang mengelaborasi antara simptom, physical finding, dan imaging sama pemeriksaan penunjang. Itu fungsi orang di poli. Karena dia punya banyak waktu untuk menggabungkan seluruh data dan kemudian mensintesisnya menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis itu nggak cuma satu. Ada yang namanya diagnosis banding. Boleh yang pertama disebut ini sebagai kompleks mass yang mungkin dicurigai sebagai sebuah malignansi, tapi kan kita lihat tumor markernya biasa-biasa. Tapi ini yang main problem ini nyeri. Ada kepikir nggak waktu di poli? Kalian lakukan pemeriksaan untuk menyatakan ini ada kemungkinan akut abdomen nggak? Saya nggak bisa punya banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan yang komplit. Karena pasien saat itu mungkin juga sudah masking dengan penggunaan painkiller, bisa saja. Karena diberikan terus painkiller. Saat ini pasien dalam terapi apa? Diogenes. Kan udah diberikan Dinoges. Selain Dinoges apa lagi? Dengan painkiller. Dengan painkiller. Jadi physical finding bisa hilang karena terjadi masking. Seharusnya pada first occasion, pada saat pasien ini datang, disitulah seharusnya physical finding itu bisa melihat apakah ini ada kemungkinan hal yang lain. Ya, hati-hati pada kompleks mass gambarannya dengan mixed echogenicity. Ya. Dan kita kembalikan kepada simptom pasien. Kalau saya sih terus terang kalau melihat gejala kayak gini sih saya masih berdiri dengan ovarian torsion. Kalau dia kista endometriosis murni kan nggak ada gambaran yang hilang ekonya. Tapi biasanya kalau terjadi ovarian torsion kemungkinan besar awalnya mungkin hanya simple ovarian cyst yang kemudian terjadi torsion, dan kemudian di bagian yang torsion itu terus kemudian terjadi apa? Bleeding. Makanya kemudian ada tampak gambaran ekonya. Makanya waktu kalian biasanya melakukan operasi pada ovarian torsion kan umumnya kita bisa melihat ada bagian kista yang membiru biasanya. Nah itu biasanya bagian yang bleeding. Ya, jadi kalau menurut saya sih, ya pasien ini masih kita didik dengan ovarian torsion, dan sebisa mungkin kalau bisa pasien ini ya dapat semacam inilah priority untuk dilakukan tindakan. Dengan DD kita menyatakan bahwa ini kompleks mass, mau di VC pun no problem. Tapi sekali lagi sekarang saya tanya sama Jamie, ini pertanyaan ujian buat residen nih biasanya. VC pada usia muda, kira-kira apa pendapat Jamie?
Titik pendapatnya VC pada ovarian cyst dengan suspek malignan pada usia muda. Boleh-boleh aja. Iya. Boleh-boleh aja. Kali clear cell. Enggak, maksud saya kalau ada orang nih di laporan jaga nih sering kali ditanya ya, kalau di laporan OKA merencanakan VC pada seorang pasien usia muda 23 tahun belum menikah, kira-kira apa? Biasanya pertanyaan konsulen. Bukan temuannya. Kalau kamu melakukan planning, melakukan periksa potong beku pada sebuah tindakan operasi pada kista ovarium yang dicurigai borderline, even malignan pada usia muda, kira-kira apa pendapat? Belum kebayang. Sally? Kalau direncanakan IPC ini perlu diskusikan seandainya ditemuannya ganas, kritis ini gimana? Sita? Kalau saya sih karena di usia muda sih dipastikan dulu pemeriksaan pre-opnya ini memang arahnya adalah kecurigaan benar-benar ganas atau enggak, untuk kita memutuskan. Kalau PC kan soalnya harus dipotong satu ini ovarium gitu. Jadi kalau dari dari Roma atau dari pemeriksaan pre-opnya nggak kuat mengarah ke ganas, saya rasa enggak. Saya tanya sama residen ya, sering di laporan jaga, apa biasanya pertanyaan saat laporan OKA di MC? Kalau misalnya kamu melaporkan seorang perempuan usia muda dengan kecurigaan borderline atau malignan dan kemudian direncanakan untuk frozen section. Jadi tindakan selanjutnya setelah pasien-pasiennya keluar juga ganas bagaimana? Apakah mau dilanjutkan dengan terapi atau pasiennya ada rencana melakukan operasi? Ya, sudah ditemukan ganas, rencana selanjutnya. Biasanya pertanyaannya adalah perlu atau tidak. Frozen section kan adalah sebuah tindakan situ. Kenapa kamu harus situ? Kenapa nggak nunggu PA definitif? Apa posisi VC? Iya, kan ini menentukan tindakan intraoperatif. VC itu menentukan tindakan intraoperatif. Bukan nantinya mau di kemo atau apa, enggak. Orang VC nanti keluarnya cuma jinak, borderline, atau malignan. Gimana kita tahu kemonya apa? Orang nggak tahu. Ininya definitifnya kan nggak pernah VC waktu di OKA. Pernah? Harus tahu dong kalau misalnya punya pengalaman VC, apa posisi VC. Makanya di sini kita lihat biasanya yang ditanyakan, kalau mohon maaf ya, kalau masih ada almarhum Dr. Sigit Purbadi, ini yang saya agak kehilangan, beliau nggak ada lagi. Nggak ada yang nanya-nanya kayak gini. Ya, biasanya kami ditanya tuh kalau misalnya ada perempuan usia muda, ya, terus kita rencanakan VC, emangnya intraoperatif kalian mau apa lagi? Prinsip dalam penanganan early stage ovarian cancer pada young lady adalah konservatif, ya, konservatif. Jadi VC perlu atau enggak? VC menentukan
mau seberapa radikal. Karena dia menentukan tindakan intraoperatif, bukan tindakan setelah operasi. Makanya diburu-buru itu PA-nya. Harusnya kalian udah paham dong tentang itu. Jadi sekarang niat kita pada pasien ini apa? Konservatif atau mau radikal atau definitif? Ada pilihan radikal nggak pada pasien ini? 23 tahun, ovarium kanan masih baik, uterus normal, tidak ada ascites misal. Ada nggak kira-kira? Ini kan masih dengan usia segini dengan gambaran usia seperti tadi, maka nggak dipastikan dulu ya sebelum S1. Ternyata nanti hasilnya Ya, dipastikan apanya lagi nih kira-kira? maksud saya kalau nanti keluarnya ternyata cuma infeksi atau kita dengan saksat pengumuman. Iya, maksud saya dipastikan apanya lagi nih? Ini kan kita lagi bicara tindakan preoperatif, apalagi data yang perlu kita tambah kalau memang kita mau ini. Sally ada usul apa? Kalau pada waktu ini kan saya pikirkan untuk misalnya ini kan ada, kalau misalnya dia sudah 3 bulan ya dokumennya closurenya itu dengan adanya aliasi genitalia, apakah misalnya dengan tidak ada depositosis dok, apakah sudah tersingkir misalnya kemungkinan subarachnoidal abscess tapi dia belum sistemik dok. Jadi adakah tempatnya untuk kita coba dulu dengan pemberian antibiotik? Ya, sekarang kalau P, kalau misalnya ada P, pain itu yang memunculkan siapa kira-kira? Inflamasi. Terus inflamasinya gimana sampai muncul pain? Pain itu kan sensation. Sensation yang ada di otak. Untuk nyampe terjadinya stimulus pain pada otak itu gimana mekanisme? Kalau Sally bilang ini still localized, nggak kemana-mana. Terus painnya datangnya dari mana? Bukannya teorinya kalau terjadi inflammation maka kemudian inflamasi ini sudah mengundang sel radang datang ke sana dan kemudian sel radang itu melepaskan pro-inflammatory cytokines dan artinya pro-inflammatory cytokine itu akan bekerja pada nociceptive nerve fiber kan. Artinya kan sudah keluar itu cytokine. Dan dari nociceptive nerve fiber maka dia masuk ke dorsal root ganglia, masuk ke spinothalamic tract sampai ke daerah thalamus dan timbullah pain sensation. Jadi apakah kita masih menyatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang lokal? Ya. Mungkin kalau memang kita belum bisa tadi diagnosa pasti untuk kisah tertentu, mungkin kita bisa periksa luar dan membedakan masa nyeri tekannya itu. Ya, masalahnya pasien sudah on terapi. Pasiennya sudah diberikan painkiller. Sama kayak orang dengan appendicitis terus kemudian diberikan analgetik, maka sangat sulit untuk menegakkan diagnosis. Ya, kalau dari saya tadi melihat gambaran tumor markernya, tadi menyambung pertanyaan rekan ini, untuk usia muda paling sering sebetulnya untuk yang tumor padat apalagi yang menyebabkan keluhan tertentu itu ischemia. Dan ischemia itu tumor markernya adalah LDH. Jadi sehingga mungkin bisa dipertimbangkan untuk diperiksakan tambahan LDH pada pasien ini just to check apakah mungkin ada ke arah diskerminoma atau tidak. Tapi memang tadi untuk yang VC-nya saya setuju, apakah kalau memang dari awal kita rencana sudah SOU, maka menurut saya VC menjadi dipertanyakan, karena apakah kita perlu lanjut konservatif surgical staging seperti omentektomi dan biopsi peritoneum. Tapi kalau memang misalnya rencana awalnya hanya kistektomi, maka saya setuju di VC dong. Karena kalau misalnya dia kistektomi, VC-nya ganas, minimal kita lanjutkan dengan SO dong. Kecuali plan dari awalnya adalah SO, maka kita perlu melihat apakah dia sudah penyebarannya lebih dari 1 ovarium yang artinya di upstaging untuk malignansinya. Kira-kira
Ya, saya komentari dulu yang di belakang ya, bahwa saya setuju sepanjang kalau kita mau melakukan VC, sekali lagi itu untuk menentukan tindakan intra. Seperti tadi, katakanlah kita masih sayang-sayang nih, kita masih mau melakukan sistektomi, dan kemudian ternyata dari hasil VC-nya dinyatakan entah borderline atau apapun yang dikhawatirkan dapat mengarah kepada malignansi, dan itu akan menyebabkan konsekuensi. Jadi sekali lagi, apapun pemeriksaan diagnostik itu harus memberikan sebuah konsekuensi. Saya selalu bilang seperti itu pada residen. Kalau pemeriksaan imaging atau apapun tidak memberikan konsekuensi, nggak usah diperiksa buat apa. Nah, jadi pada tindakan VC seperti ini, kalau dia memberikan konsekuensi, ya, artinya dari sistektomi terus kita eskalasi kepada SO, silakan saja. Tapi kalau misalnya kita melakukan VC mau hasilnya apa, kita tetap melakukan konservatif surgical staging, yang buat apa? Dia kan nggak ada menimbulkan konsekuensi apa. Ya kalau kita mau melakukan konservatif surgical staging, silakan saja. Tapi pada prinsipnya kan kita akan melakukan konservatif pada pasien. Mengingat pasiennya masih sangat muda, ovarium sebelahnya masih sangat baik, uterusnya juga masih sangat baik, tidak ada tanda-tanda sebaran seperti misalnya ascites, kita tidak melihat di situ. Dan saya ingatkan ya, saat ini kelihatannya onkologi sudah shifting dari penggunaan iota menjadi ORADS. Ya, tolong dibaca ORADS, ORADS. Ya, jadi untuk menentukan gambaran imaging mana yang benign, mana yang malignan, nanti di situ ada tabel yang dapat dibaca, ya, baik terkait dengan diameter, terkait dengan septasi, terkait dengan solid part dan seterusnya, kurang lebih sama, tapi menurut saya ini sesuatu yang mudah untuk bisa dilakukan karena iota kelihatannya mereka udah close. Oke, jadi usulnya terkait dengan LDH, kalau kita mengarah ke dysgerminoma, kira-kira kalau dysgerminoma ini ada solid part nggak? Kira-kira coba dibuka tadi gambar ultrasonografinya, ada solid part. Ya, inilah kalau kita mau masak, tapi balik lagi ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah buat saya. Yang penting sekali lagi lab itu harus punya minggu, harus punya konsekuensi. Karena katakanlah kalau LDH dicek dan kemudian dia naik, maka dia akan ada konsekuensinya. Ya, oke, silakan saja. Tapi kalau menurut saya, ya, pada pasien ini kita harus terbuka dengan kemungkinan tadi. Ya. Dan satu hal lagi, kita juga ya memang harus concern sih pada kemungkinan dia akan kehilangan satu ovarium. Tapi kalau melihat kondisi ovariumnya sebelah kanan, coba boleh lihat. Ya, kelihatannya sih masih cukup sehat, jadi saya sih berharap mungkin ovarium kanannya masih bisa kita pertahankan. Kasus ini kalau dibaca dari ceritanya itu sebenarnya kesannya kasus di ginekologi umum situ di emergency yang kemudian tidak ada yang mengambil keputusan dan berlari. Mungkin kalau pembahasannya ini juga kok udah nyeri, kemudian ada masa tidak ada yang mengambil tindakan. Mungkin bahkan sampai sekarang pun berlari sampai ke poliendokrin, dan kemudian poliendokrin itu berlari ke kekhawatiran keganasan itu. Saya tidak tahu apa
klinisnya pasien. Namun sepertinya ada mungkin ini adalah suatu tindakan ya, kita melakukan tindakan terhadap abdominal pain yang mungkin sangat tinggi. Jadi itu dokternya dia bilang nyerinya itu tidak spesifik di dalam dan di luarnya tidak ada nyeri seperti kalau mungkin kayak pasien. Namun misalkan seperti ini udah sampai ke polyneuropia malah jadinya dikaitkan dengan dysmenorrhea yang mana terus dilaporkannya nyerinya itu hanya pada saat haid saja, sepertinya jadi cyclical. Agaknya karena kita terbiasa ngurus endometrius akhirnya jadinya terbawa-bawa sama itu, dan kemudian malah muncul diagnosis ankylosis endometrius dicari lagi yang nggak ada, sehingga akhirnya tambah berlarut-larut gitu loh. Sebetulnya pada kasus ini kalau secara umum misalnya 3 residen dengan kasus seperti ini, kalau misalnya mereka langsung buka pada suatu malam itu yang pasien datang nyeri abdominal pain, apa itu ada suatu kesalahan, atau nanti di dalam situ kita tolong pasien, kita SOU misalkan keluar hasil seminggu kemudian ganas, apakah itu salah untuk misalkan yang melakukan tindakan pada saat itu? Saya lagi ngomong fertilitas gitu, maksudnya karena kita perlunya ada 3 apakah itu ada suatu kesalahan nanti kalau misalkan mereka atau saya juga bisa saja kan misalnya dijaga malam, saya bukan lagi kapasitas dan dokter, saya suruh karena abdominal pain. Dokter gimana dokter? Ya sekali lagi saya bukan ahli etika, saya nggak ahli, tapi ini kita menggunakan common sense. Kan etika itu sebenarnya common sense. Jadi kalau kita menggunakan common sense, kita jaga di malam hari dan kita mendapatkan kasus seperti ini. Kalau kita temukan akut abdomen, harusnya kita tidak ragu untuk menemukan namanya akut abdomen. Ya kan, kita rasanya sudah diindoktrinasi bahwa kalau akut abdomen ya bukan. Makanya namanya laparotomi eksplorasi. Ya. Kita nggak peduli nanti mau ketemunya nanti sumbernya dari kita, mau sumbernya nanti dari tempat yang lain. Yang penting pada saat kita menggunakan indikasi untuk melakukan eksploratif laparotomi itu adalah akut abdomen, nggak ada yang keberatan dengan itu, karena namanya situasi yang emergency. Tentu saja situasi emergency tidak mungkin kita ditunjang dengan pemeriksaan imaging yang akurat, pemeriksaan laboratorium yang komplit dan segala macam, ya tentu saja. Tapi kita dalam hal ini jelas adalah mengatasi emergency, bukan mengatasi penyakitnya secara definitif. Kalau menurut saya, secara common sense itu tidak jadi masalah, karena yang kita atasi, yang kita lakukan adalah life saving. Life saving kan tidak perlu harus melakukan penanganan secara definitif. Contohnya, ini yang sering residen juga alami lah. Pada kasus misalnya, katakanlah ada orang CA advanced stage datang dengan sesak nafas karena over distension abdomen karena ascites yang begitu masif. Ya tentu tindakan saat itu yang mengatasi emergensinya itu melakukan fungsi ascites dan tidak melakukan tindakan misalnya melakukan debulking misalnya, kan tidak kan. Kita hanya mengatasi emergency. Jadi menurut saya sih common sense-nya tidak masalah sih pada hal ini. Cuma ya sekali lagi saya nggak tahu apakah ini memang kasusnya datangnya dari IGD atau ini datangnya dari kita. Tapi memang betul seperti yang diinikan oleh Rangga, ini bahayanya subspesialis. Ini bahayanya subspesialis karena sekali lagi subspesialis itu makin mengerucut. Ya makin mengerucut sehingga tadi yang disangkakan bisa terjadi bias dalam melakukan analisis. Nah itulah pentingnya kita sebenarnya melakukan multiple screening sebenarnya. Seharusnya kalau di tahapan sebelumnya dia lebih baik dalam melakukan screening, maka tentu mungkin pasien ini bisa didiagnosis lebih baik lagi. Tapi karena sudah nyampe di endokrin, maka mindsetnya jadi beda. Mungkin beda lagi kalau pasien ini datang di onko, ya beda lagi nanti. Saya pas lagi cerita ini di belakang ada darah yang jelasin di eksplorasi. Mungkin saya kan chattingnya masih sering jaga di Fatmawati misalkan. Kalau saya ketemu pasien malam-malam ya pelan aja. Tapi kalau darah mungkin jaga kan di swasta. Hati-hati.
nanti ada isu di belakang. Ya, maksud saya tadi kan Mas Angga bilang abdominal pain. Saya rasa bedakan antara abdominal pain dengan akut abdomen. Karena tanda ini tadi mungkin di pasien ini tidak terlihat, Mas Angga. Kalau memang akut abdomen saya setuju, tapi kalau hanya nyeri, terus kita ketemu kista, ya tunggu buka nih gitu maksud saya Mas. Tapi kalau misalnya defense muskular ada, tanda-tanda peritonitis ada, ya memang saya setuju kita harus eksplorasi. Maksudnya seperti itu. Jadi mungkin kita harus bedakan antara pain dengan akut abdomen gitu ya. Ya itu ya, makanya tadi saya bilang dari awal pertama pasien ini sebenarnya didiagnosisnya masalahnya apa sih. Makanya tadi saya agak khawatir waktu kalian menggunakan imaging sebagai dasar dalam melakukan decision making, itu yang tadi saya agak keberatan. Ya. Saya melihat bahwa seharusnya menjadi entry point untuk decision making itu adalah simptom. Kalau kita kan sebagai endokrin, kemudian kalau misalkan pasien ini misalkan sudah dilakukan tata laksana, jadi kemudian suhu lah, kemudian pasien kan ada tapi saya sudah dengar pisau operasinya, kemudian udah deh kalau untuk fertilitas, misalkan dia juga mungkin sudah menikah atau menikah, kita terus dikonsul, ya kita akan mungkin dikonsul sebagai ini sudah diangkat satu ovarium, konsul post operatif. Ya misalkan seperti itu dok, maksudnya terus pasiennya khawatir terus sudah diangkat ya. Seperti itu. Ya sekali lagi ini ranah etikal ya. Kan kita sekali lagi seringkali di Pogi Jaya juga suka diingatkan bahwa kesejawatan. Jadi artinya pada saat kita menemukan ada hal-hal yang over atau under yang dilakukan oleh sejawat kita sebelumnya, ya please keep quiet. Selesaikan itu secara internal dan kita bantu aja pasiennya yang semaksimal mungkin, itu prinsip. Ya karena bisa terjadi nanti kita yang mungkin harus mendapatkan bantuan oleh teman kita. Jadi kalau saya sih pada prinsipnya pada kasus seperti itu saya akan keep quiet. Saya tetap fokus pada penanganan. Jadi nggak usah mempermasalahkan itu. Kita tenangkan aja pasien. Saya udah sering cerita, saya dapat kasus yang baru menikah 1 tahun, uterusnya udah nggak ada kafum. Saya udah cerita, itu dilakukan, saya tahu betul siapa ya. Jadi pasien itu begitu kagetnya, orang baru menikah 1 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun sudah 2 tahun atau 3 tahun saya lupa. Ya. Sudah dilakukan 2 kali tindakan reseksi adenomyosis. Ya, dan yang terakhir sampai kafumnya udah nggak ada. Itu kamu bayangkan ya, gimana? Pasien belum menikah belum 1 tahun udah nggak haid karena reseksi adenomyosis 2 kali oleh dokter yang sama dengan alasan pain. Ya, saya keep quiet. Jadi sekali lagi ya hati-hati pada hal-hal seperti itu. Ya kalau sekali lagi ya nanti minta tolong deh, ini kayaknya sebisa mungkin dapat priority. Itu bilang kita dari hasil diskusinya kita mungkin ada mendede dengan ovarian torsion. Jadi apalagi melihat pasiennya dengan ini ya belum yakin dengan endometriosisnya. Jadi nggak apa-apa kalaupun nanti PA-nya endometriosis ya Dynogest tetap jalan, nggak ada masalah. Karena saat ini apakah painkiller juga masih tetap diberikan atau ini sekarang hanya Dynogest saja? Maksudnya tetap tuh apa? Kalau dia nyeri sekali sama dengan estradiol yang 200 itu diambil karena awal Maret ya. Dynogest sudah di-continue sekarang. pada tanggal 26 26 Maret.
Nggak, maksud saya kalau misalnya Dynogest ini nggak, lihat CRP-nya 1,08. Nggak matching sih. Highly sensitive CRP-nya aja di bawah 3. Jadi masa estradiolnya ulang. Sorry? Estradiolnya kita ulang. Enggak sih, saya berpikir mungkin estradiol ini masih mungkin merupakan manifestasi dari sebuah folikulogenesis, masih mungkin kan. Mungkin dia kebetulan diambil pada saat folikelnya sedang berkembang. Saya nggak tahu, kan diambilnya di tanggal 5 Maret 200, artinya udah periovulasi mungkin. Nggak tahu WSG-nya waktu itu tanggal berapa ya, saya lupa. USG tanggal 18. Tanggal 18, jadi artinya kan udah beda ya. Ini kan kalau periovulasi ya, kalau kebetulan misalnya katakanlah folikelnya ada di kanan ya mungkin kelihatan ya waktu itu, tapi kalau folikelnya ada di kiri ya mungkin juga nggak kelihatan. Ya kan, nggak ada sesuatu yang bisa menjelaskan. Tapi saya bilang endometriumnya tebal kan, 15 mili kan, 15 mili kan, fase luteal lanjut kan, jadi make sense. Mungkin ya kalau yang seperti saya dibilang tadi ini sebenarnya kisah infeksi yang lama, atau kalau sudah lama jangan menjadi semuanya markernya akan turun, jadi kisah infeksi lama mungkin nggak ke arah sana. Maksudnya terinfeksi lama tuh? Maksudnya jadi mungkin 3 bulan lalu yang terinfeksi, jadi infeksi kronik ini mungkin. Ya, sekarang kita kembali lagi, masalah yang membawa pasien ini apa? Nyeri. Nah, kalau misalnya nyeri, kira-kira kalau chronic inflammation sama acute inflammation itu bedanya gimana? Gimana? Semua reaksi inflammation, sekali lagi kalau kita menggunakan paradigma dari imunologi, maka semua reaksi inflamasi itu harus berakhir. Semuanya harus berakhir, ya. Karena reaksi inflamasi ini punya potensi untuk menimbulkan collateral damage. Itulah kenapa kalau orang sudah mengalami chronic inflammation, maka umumnya terjadi banyak kerusakan. Ya. Nah, pada acute inflammation, pada saat threat itu sudah hilang, maka muncullah apa yang disebut sebagai regulatory T cells yang akan menginhibisi semua aktivitas sel radang. Ya, sehingga semua akan back to normal. Akan tetapi pada chronic inflammation, maka bisa terjadi dua hal. Pertama, ini diakibatkan karena source of infection yang ini tidak bisa, atau source of saya nggak bilang infection ya, source of inflammation itu tidak bisa diatasi. Contoh, ini adalah sebuah inflammation yang diakibatkan oleh kuman yang sulit untuk diraih atau dicapai. Ya, misalnya seperti pada kasus tuberkulosis, kita tahu dia adalah kuman intraseluler yang sulit untuk gapai. Makanya biasanya yang dilakukan oleh reaksi inflamasi adalah mencoba untuk melakukan blokade, ya, dengan menyusun sel radang dalam bentuk palisade. Ya. Nah, makanya kan kita sering mendapatkan fenomena apa pada sel Datia Langhans. Apa sih tujuan mereka? Mereka kalau tidak bisa meraih si kuman karena dia ngumpet di dalam itu, maka dia mencoba untuk mengangkat
atau memblok supporting system sehingga kemudian terjadilah nekrosis. Makanya kita sering mendapatkan gambaran perkijuan atau nekrosis caseosa. Ini adalah sesuatu hal yang biasanya terjadi. Akan tetapi dengan keberadaan makrofag di situ terus menerus, maka makrofag akan terus melepaskan pro-inflammatory cytokine meskipun tidak sehebat pada saat acute inflammation. Nah, jadi kalau kita bicara kronik, hampir sebagian besar pasien, ya, seperti kalian selalu bilang low grade chronic inflammatory state pada kasus-kasus itu. Apa ada pasien nyeri, datang dengan nyeri, dengan low grade chronic inflammatory state? Tapi kalau diukur inflamasinya ada. Yang menimbulkan nyeri apanya? Strukturnya atau inflamasinya? Kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah karena infeksi yang udah lama. Sekarang yang bikin nyeri strukturnya atau inflamasi. Misalnya bisa saja kalau terbentuk sebuah struktur yang kemudian menekan organ sekitar dan menyebabkan timbulnya nyeri, ya mungkin. Tapi kan pada kasus ini karena struktur atau karena ini mereka nggak ada kasus operasi. Oh, nggak ada. Oh, ada mau puasa Ya. Ini pasien selama 23 tahun, ya nggak tahu datangnya dari IGD atau dari Ke IGD. awalnya ke IGD dengan katanya sih ada nyeri saat menstruasi, tapi tidak membaik dengan hilangnya menstruasi dan bahkan nyerinya berlanjut di luar dari menstruasi. Nah, terus kemudian karena ada gambaran masa kistik, terus adalah di kita kemudian gambaran masa kistiknya kebetulan ada multiseptasi seperti ini dan ada mix ekogenesis. Ya, aku waktu di USG melihat struktur yang kompleks kayak gini kan harus hati-hati. Iya. Makanya aku bilang borderline. Tapi tadi baru kepikir juga sih apa ini bukan varian torsion gitu, karena kok nyeri-nyerinya kok kelihatannya tidak membaik. Nah, pasiennya saat ini sudah mulai diberikan Zynogen, tapi tetap diberikan painkiller juga. Jadi ya, sekarang secara klinis agak sulit juga untuk di tesnya ada yang namanya dari urologi ya, ada apa namanya kasus yang mau dibicarakan sama urologi. nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau ada boleh ditayangin sendiri. Boleh tayangin deh kasusnya yang. Nggak, ini kira-kira tahu udah satisfied. Boleh ada. Ya, jadi final recommendation-nya itu ya. Jadi sebisa mungkin pasien ini dijadwalkan sesegera mungkin dengan differential diagnosis tetap dilakukan. Saya nggak tahu Dr. Kemal mau melakukan apa laparotomi atau laparoskopi. Hah? Ya tadi Dr. Daryl juga menambahkan kalau bisa ditambahkan LDH dan kemudian ya kalau bisa ya kalaupun mau dilaparotomi ya sudah tidak ada masalah. Tapi sekali lagi kita masih ada kemungkinan mengarah pada ovarian torsion karena mengingat simptomnya yang tidak membaik dengan hilangnya menstruasi dan nyeri juga baru muncul kira-kira 3 bulan terakhir, tidak ada gejala sebelumnya ya, yang berhubungan dengan nyeri menstruasi. Jadi kita masih memikirkan kemungkinan ovarian torsion. Pemeriksaan potong leku mungkin
Ya, kalau kita rencananya hanya melakukan konservatif, surgical staging mungkin tidak dilakukan, tapi saya pikir ada baiknya mungkin join dengan teman-teman onko untuk melakukan pemeriksaan, dan sekiranya mereka mau melakukan apa yang disebut sebagai konservatif surgical staging, misalnya mereka mau melakukan biopsi, mereka mau melakukan omentektomi. Jadi kalaupun itu baiknya didampingi dengan teman-teman onko. Cuma kiri aja. Hanya kiri aja sih. Paling kanan oke. Coba Bagus ya. Ini tapi kasusnya kayaknya nggak ada, cuman gini aja. Oh, mental deh. Jadi dia terlihat feminisasi. Berapa ibu benar betul? Kasusnya normal gitu. Tapi kok pas? Iya memang. Nah, sih kok. Ini lucu, maksudnya tapi konfirm. Bisa jadi Ada sumber-sumber Di estimating Nyonya Emma City. Coba cek. yang di estimating itu karena Siti Rohana. oh iya benar deh. Yang bahas di Oh, Zoom. udah. Udah dibahas kemarin waktu Zoom. Nah, apa hasilnya nggak? Iya, Kalian ikut. ya nggak apa-apa. Kita yang Tanya Boleh, berapa? Jam 2 pertemuan 8 oh iya kalau dibahas Nggak ngerti. sama urologi juga mana? Iya, khusus urologi posnya dok. Kita ada sumbernya. Apa ya? Ternyata itu pasien kencang. Biasanya kalau urologi Orang itu itu Ini udah- XY kok nggak salah kan dia bukurenektomi. dari kita udah menyarankan urologi. Udah bukurenektomi sama biofagina. Konservasi udah ada ya. Udah lengkap di sana. Nah, Kalau ada salah Dari karena itu udah dapat si Sterprogino kalau nggak salah. Sterprogino kok masih dia. karena ini sih ada komentar. Dok, saya baca di literatur pasien ini tidak ditemukan gulma. Jadi diagnosanya itu bukan lagi suatu partial androgen insufficiency syndrome, dok, tapi embryonic testicular regression syndrome. Gini, Jamie, apakah perbedaan diagnosis itu akan menimbulkan konsekuensi atau enggak? Tidak, sama. Enggak, jadi Sama. ya, seperti saya katakan tadi, segala sesuatu yang disampaikan itu harus ada konsekuensi. Enggak, sekarang penting nggak? Dari persentase kasusnya, Enggak, kamu ngomong ada komplit, ada partial, terus kamu ngomong embryonic regression of the gonad. Coba, kalau kita ngomong komplit dan partial, kita ngomong apa? Klinis fungsi. Kalau kamu ngomong regression of the gonad, itu ngomong apa? Ngomong patofisiologi. Jadi nggak nyambung gitu loh. Ya sama kayak saya bilang ada kasus dengan delay puberty. Tapi patogenesisnya apa? Apakah sentral? Apakah perifer? Nah, jadi membaca tuh tolong di ini kan. Ya, apa maksud? Sekarang saya tanya sama Jenny, ada komentar nggak dengan judulnya tadi kan? Tadi judulnya adalah 46XYDSD, hipogonadotropin hipogonadisme. Terus tampilan klinisnya seperti tadi. Ada komentar. Kemarin kan kita nggak sempat membahas kasus ini secara internal kita ya. Ada komentar nggak sih? ini labnya
setelah terapi ya, yang sebelum terapi nggak ada, Awal datang. langsung begini. Biasanya waktu awal harus ada. Ini Ini Maret nih dok. Itu Maret, bulan Maret. Pasiennya ada di kita sejak kapan? Jadi waktu ini maksudnya dokter Jenny itu kita perlu operatif banget terhadap gonadnya itu. Kalau misalkan dia gonadnya intraabdomen kan harus diangkat. Tapi Harus ini diangkat. tidak berhasil menemukan di mana. Nah, sekarang katakanlah Rangga, kalau saya keluar kasus ini nih di UKN nih, ya, kira-kira langkahnya apa dulu sebelum kita melakukan tindakan operatif? Ya, pertama kita tidak ambil kasusnya ini memang kita pais karena kita memang lihat klinisnya, jadi kita ambil sebenarnya sebagai pais dan nanti. Oke, sekarang kalau misalnya kasus ini dianggap sebagai partial androgen insensitivity, artinya apa? Artinya apa? Kita kan fenotipnya dari genitalianya perempuan, kemudian gonadnya berarti seharusnya kan XY, dan gonad ini ada di mana? Apakah ada? Ya, makanya saya tanya, apa arti partial androgen insensitivity? Apa artinya? Spektrum dari AIS Iya, tapi apa artinya? berarti ada hormon apa ya? Secara fenotip dia masih menunjukkan masih ada fenotip yang menunjukkan ke arah laki-laki, maksudnya organ genitalia. Pertanyaan itu kan kita lihat kan tadi ada amibus genitalia, maka dari itu kan karena ada amibus genitalia itu kan jadi kemungkinan masih ada produksi dari hormon androgen itu sendiri, dan masih ada organ yang bisa menangkap atau mengkonversi hormon androgen itu sehingga keluar fenotip tertentu gitu. Jadi artinya masih ada produksi androgen. Ya. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau ada partial androgen insensitivity, artinya masih ada produksi hormon androgen. Androgennya datang dari mana? Wallahu alam. Ini PR kita. Karena di badan itu androgen datang dari mana? Dari gonad atau adrenal. Ya. Nah, pada kondisi partial androgen insensitivity, skenario-nya seperti apa? Skenario-nya kan ada dua kemungkinan. Ini kan genital ambiguity. Skenario-nya kan pasti cuma dua. Male too little, female too much. Cuma dua skenario-nya kan. Nah sekarang oke, kita sudah mendapatkan pemeriksaan kromosom yang definitif. Nah jadi dia sudah mengkonfirmasi kromosomnya XY. Jadi artinya this is bukan female too much androgen, tapi male with too little androgen. Yang dipahami sebagai too little androgen apa? Enggak. Fenotip tadi, karena jadi jumlah androgennya cukup, namun karena reseptor androgennya tidak insensitif tadi, sehingga fenotip XY ini tidak keluar. Yes. Kalau kita berbicara tentang androgen sensitivity kan berarti sebetulnya kita berbicara reseptor atau post reseptor. Maka dari itu kan sebenarnya tergantung dia kerusakannya di mana, dan masing-masing organ itu sendiri kan memiliki kapasitas ekspresi dari. Oke, teorinya jadi apa kemungkinannya kalau kita bicara partial androgen insensitivity? Kalau parsial berarti ada di organ tersebut ada kemungkinan antara produksi androgennya yang terlampau rendah. Oke, skenario pertama produksi androgennya rendah. Ini skenario yang pertama. Tapi bukan berarti absent. Ya, Ada, tapi rendah. Ya konsekuensinya tentu terjadi under virilisasi kan. Oke, ini skenario yang pertama. Skenario kedua,
jumlah reseptornya ya. Jangan terburu-buru ke reseptor. Enzimnya. Iya dong, kan androgen itu untuk kerja di Oh, reseptor. Nah, yang kedua, skenario kedua apa? Konversi dari testosteron Ya, ada defisiensi dari enzim 5 alpha reduktase. Skenario yang ketiga, ya terjadi malfungsi pada reseptornya. Ya, jadi dipahami dong fisiologi steroidogenesis action pada androgen. Ada 3 tahapan: production, conversion, sama binding ke reseptor. Ya. Nah, jadi kalau sampai dia rendah, tidak mampu sampai memicu terjadi maskulinisasi, bisa karena gonadnya tidak menghasilkan androgen yang cukup, androgennya tidak bisa dikonversi menjadi DHT yang cukup, atau DHT-nya tidak bisa berikatan dengan reseptor androgen. Jadi ikatannya hanya parsial, sama seperti kemarin kan kita bicara Pak LH ya, karena ada polimorfisme pada reseptor LH sehingga LH-nya meskipun kelihatannya normal kok nggak ada gitu ya, koresponden. nah kayak gitulah. Nah ini sama kira-kira. Nah jadi harus menjelaskannya runut ya. Jadi sekali lagi pelajari fisiologi steroidogenesis. Nah cuma sekarang lihat fakta labnya cocok. Cocok nggak? Nggak cocok kan? Nggak cocok itu kan? Kalau lab ini menunjukkan apa? Hipogonadotropin, hipogonadisme. Oke. Nah sekarang kalau ini kasusnya datang ke tempat praktek ini, kalau ini jadi soal ujian UKN, ya, apakah Angga langsung melakukan tindakan gonadektomi pada pasien? Kalau kita datang itu berarti kita cari penyebabnya proses sentral. Ya. Pertanyaannya apakah kita akan melakukan gonadektomi pada pasien ini? Harusnya gonadnya baik, tapi tidak ada perintah. Gonadnya bagus, nggak ada perintah. Iya, saya tahu. Mungkin dari situ. Maksud gonadektomi ya mencari Sumber androgen. androgen yang lain. Tapi testosteronnya lihat loh, udah nggak cocok ini. Makanya disebut hipogonadotropin, hipogonadisme. Kamu diberikan dilema apakah kita harus buka pasiennya terus lakukan gonadektomi? Enggak. Kenapa enggak? Tidak memberikan umpan balik. Pasien ini memang tidak ditemukan gonad. Jamie ini loncat-loncat. Saya sedang mencoba membawa logika berpikir kita ini melakukan tahapan. Sekarang kalau kamu udah ngomong MRI, kamu ngomong itu oke lah kalau di rumah sakit tipe A. Sekarang kamu kerja di rumah sakit yang belum tentu bisa melakukan ini otaknya seorang endokrin nih. Kalau kita kasih FSA, Enggak nih. Gawat nih jawab. Ya. Jadi kalau pada pasien ini pertama saya pikirkan dengan ya mungkin kita kira apakah bukan ada lab error, tapi berarti pada pasien ini mungkin sequence untuk failure-nya atau testosterone drop setelah fase adrenal pada pubertasnya dong. Jadi dia juga sudah terpapar sehingga terjadi puberty adrenal pada pasien ini. Untuk gonadektomi saya rasa eventually memang tetap dipertimbangkan ketika kita menemukan adanya gonad ekstra skrotal atau gonad intraabdomen, karena tetap stres. Kan tujuan gonadektomi tujuannya untuk mencegah transformasi malignan dari testis kalau dia terpapar dengan suhu yang tinggi. Jadi bukan untuk fungsinya tapi lebih ke arah pencegahan malignansinya. Oke, pada gonad seperti apa yang akan mengalami transformasi ke malignan? Functional. Functional gonad. Ini functional gonad apa? Dari mana kamu tahu ini
non functional gonad? Inilah pertanyaan jebakan Batman-nya tuh di situ. Saya mau lihat. Hah? Dari mana kalian tahu ini functional gonad? Kalau di UKN saya langsung tanya. Dari mana kamu tahu ini non functional gonad? Karena testosteronnya rendah maka dia non functional gonad. Jadi kalau misalnya kamu bertemu dengan kasus amenorrhea primer, hipo, apakah ovariumnya juga non function? Itu dok, sebenarnya yang itu dengan kalau kita melihat fungsional atau tidak fungsional kan berarti kan kita perbaiki dulu ini masalahnya di sentral atau masalahnya juga di. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Memberikan GNRH analog. GNRH analog. Challenge. Diberikan GNRH analog. Bukan FSAM. Rekombinan gonadotropin yang mana nih? Gonadotropin ini ada dua nih, ada yang mana? Yang mana? Yang mana Jamie? Nggak pernah dengar HCG challenge. Buat yang pernah lewat bagian anak harusnya tahu banget. Kenapa dilakukan HCG challenge? Iya, karena prinsipnya apa? Ini yang sering saya tanya di UKN, kalau cuma ngomong HCG challenge cepet, tapi pas ditanya why, heran pada nggak tahu why. Ya, karena testosteron itu akan keluar kalau dipicu oleh LH. Ya. Kalau dipicu oleh LH. Jadi untuk memastikan ini fungsional atau enggak, maka kita men-challenge dia dengan HCG. Ya, kalau saya nggak salah sekitar 2000 atau 2500 unit selama 3 hari dengan kita mengukur kadar testosteron di hari keempat. Ya. Kalau kadar testosteronnya naik, carilah gonadnya. Ada itu selediknya. Ya. Nggak mungkin, harus cari. Makanya sebelum melakukan ini harus tapi kalau udah di challenge nggak ada keluar apa-apa. Ya non fungsional mau apa lagi. Tapi kalau dikatakan kok nggak cocok sama klinisnya, harusnya kalau misalnya ini non fungsional gonad, artinya non fungsional testis, fenotipnya harusnya fenotipnya harusnya apa? Ayo dong. Fenotipnya apa kalau ini gonadnya sama sekali nggak fungsi? Hah? Imam, apa? Hah? Ya hairless women lah. Jelas orang androgennya totally nggak bisa bekerja, maka tentu genital eksternalnya tentu akan menjadi feminin. Karena diferensiasi genital eksternal kan berdasarkan ada tidaknya
Ada tidaknya DHT, beda. Ya. Ada tidaknya DHT, beda dengan Wolffian duck. Makanya kemarin di MC kan saya tanya kan, apa yang dapat meretain Wolffian duck? Yang meretain Wolffian duck apa? Testosteron. Kok AMH? Jangan dihafal itu, pakai logika aja. Nggak cocok ya. Ya ini hipotesis saya aja sih, mungkin pasien ini gradually pada endpointnya saat ini kelihatannya dia udah failure, tapi mungkin failure-nya nggak langsung direct, tapi mungkin sempat ada produksi androgen, tapi at the end failure, sama seperti apa kayak kayak primary ovarian insufficiency, sempat dia melepaskan estradiol, tapi kemudian di usia berapa dia udah shutdown, misalnya kayak gitu. Hipotesis saya, atau benar atau enggak. Kenapa? Iya itu harusnya normal. Sih, FSA-nya aja datangkan LH-nya. Soalnya kayak kasih testosteron orang tinggi banget. Tekan-tekan. LH-nya turun juga. Iya. Tapi kalau PAIS ya sebenarnya harusnya donanya harus dicari. Kalau PAIS. Itu udah di laparoskopi diagnostik semua diagnostik. Nggak dapat juga. Nggak ada. Terus itu mau dibicarain mau itu ya di bagiannya itu mau di Iya mungkin hanya sama Nanti mau nikah ya punya paling ini kan kita support ke arah feminin karena ya ininya apa gender identity-nya juga arah feminin. Berarti kita sudah setuju nggak ada tindakan apa lagi dari kita ya? Dari kita tindak hanya suplementasi hormon saat ini karena kan dia mau jadi perempuan, gonadnya nggak fungsional, ya paling kita hanya cukup memberikan estradil. Dari MRI juga nggak ada gonadnya, nggak kelihatan ya? Dok, itu kan ini pasiennya kan diperiksanya kan laboratorium hormonal ini kan satu waktu sudah tanggal 14 yang mana mungkin sudah mendapatkan terapi Progynova sehingga kita lihat kan estradiolnya tinggi. Mungkin nggak kadar estradiol yang tinggi itu menjadi mimicking untuk semua dari pemeriksaan misalnya FSH-LH-nya atau kadar testosteronnya. Cuma saya emang nggak nemuin sih dapat apa Ya. supresi itu. Ini pengalaman saya dalam memberikan estradiol pada seorang gender dysphoric disorder, male to female. Even kita berikan estradiol high dose, testosteronnya masih tetap ada, even dia gradually akan decrease. Nggak pernah sampai 0. Nggak sampai 0, gitu. Jadi nggak pernah dikasih apa-apa kan? Analog atau apa? Turun tetapi nggak itu ya, turun tetapi tidak dramatis. Enggak sampai totally shutdown kayak down regulation gitu, enggak. Nggak ada yang riwayat analog, nggak ada. Mungkin terapi aja. Kalau mungkin ini hanya reseptor mungkin bagus, tapi mungkin dari awal ya hipo sehingga memang tidak ada. Ya kita gimana menjelaskan ambigu genitalia itu? Ya tetap pasti pernah ada exposure terhadap androgen di situ. Udah dan kalau kita lihat payudaranya berapa tadi? Coba lihat. Dan rambut pubisnya dong dia dong. Kan udah jelas. Gimana?
bisa nongkrong. bikin rambut pubis kayak gitu kalau nggak ada androgen? Nggak mungkin lah. Rambut pubisnya coba sampai kemana? Sampai perianal tuh berapa? Udah 5 lah. Udah P5 kalau sampai perianal. Ya tapi ini nggak make sense juga ya, karena maksud saya di genitalnya ogah-ogahan, tapi di rambut pubisnya kok sampai perianal. Kok bisa milih-milih gitu androgen? Itu testosteronnya rendah. Hah? Testosteronnya rendah sekali gitu. Sumber androgen. Enggak, tapi menurut saya kan harusnya Pubic hair-nya juga harusnya Iya. nggak banyak. pubic hair-nya Iya. harusnya nggak terlalu. Atau ada gitu, kalau kayak sensitivitas dari reseptor androgennya tapi di bagian penis tuh begitu. tapi Iya, iya, iya. jadi Saya pikir juga beda-beda. mungkin begitu. Mungkin ada tissue spesifik. Referensinya di situ. Ya, mungkin ada tissue spesifik. Pasti dibeli. Enggak, karena ada beberapa kasus juga sama seperti ini, partial androgen insensitivity, tapi rambut pubisnya ini banget ya. Berarti kan donatnya belum tahu lokasinya apa, belum ketemu apa nggak ada, tapi beberapa pernah dapat di inguinal apa itu pernah bisa di Ya, sekali lagi ini udah dievaluasi sama urologi, dia pasti juga akan menelusuri sampai Tapi itu tidak perlu, harus kita challenge hasil kita gitu. kalau misalnya kita ingin memahami apakah ini fungsional atau enggak, kita harusnya melakukan ECG challenge. Harus. Sekarang pertanyaannya, kenapa enggak rekominan LH challenge? Kenapa ECG challenge? Kerjaannya basisnya Ini kayak nggak ada yang nggak. Enggak, kan sekarang ada. Ada Luceris, itu udah nggak laku. Iya, tapi katakanlah ada Luceris. Kenapa nggak pakai rekominan LH? Boleh. Ini si Angga. Ayo terus, gimana pendapat kamu? Ini ya waktu parut dari HCG itu sendiri ya dibandingkan dengan LH. Oke, terus kenapa bisa demikian beda? HCG itu waktu parutnya lebih panjang. Iya, Sehingga terus? ikatannya lebih kuat Terus sehingga Kak, kalau kayaknya anak-anak yang kemarin nongkrong di Prof Iko katanya baru dikuliahin tentang ovarian hyperstimulation. Coba gimana? Apa bedanya rekominan LH dengan HCG? Hah? Gawat nih. Yang menentukan half life jadi apanya? sialic acidnya. Sialic acid. Dan sialic acid umumnya berhubungan dengan apa? Branching. Nggak kebayang. Darah?
keluar loh di ujian tulis loh itu. Iya. Jawabannya saya kasih. Lu cuma ngafalin jawabannya doang. Tapi bagaimana ya? Pertanyaan apa? Coba buka apa perbedaan struktur dari rekominan LH dengan HCG. Makanya kalian kalau memicu atau memicu ovulasi setelah folikelnya dominan, kenapa nggak pakai rekominan LH? Kenapa pakainya HCG? Kan harusnya katanya lonjakan LH katanya. Iya. Harusnya kan lonjakan LH, kenapa kalian kasih HCG? Karena akan dibutuhkan dosis rekominan LH yang sangat tinggi, nggak mungkin lah dengan half life segitu. Dia kan harus bertahan. Nggak pernah ada yang itu ya, ngutak-ngatik tentang chemical structure FSH, LH, HCG. Hah? Alpha, ya alpha. Kan ada posisi-posisinya, nomornya. Makanya begitu. Ntar tanya sama dokter Tommy ya. Tapi dosis sudah masih gak dulu. Yang mana? Masih. Nggak tahu. Prokinovanya dikasih Tiga sudah berapa? bagus. Orologi nggak sih? Kita biasa kita jual sih. Rata-rata sih biasanya nggak tahu yang masih di tahapan 2 mg. Dua kemarin yang Biasanya kita lihat tahapan perkembangan payudaranya juga sih. Kalau misalnya naikin lagi. bisa dinaikin sih. Sampai 3 tablet Jarang sih. jarang. Cuma kalau ya ini kan masalahnya nggak ada lawannya ya, nggak ada lawan androgennya. Tapi kalau orang transgender tuh Tinggi. lumayan sih. Ini dari 6 bulan tadi ya. Jadi kalau di transgender biasanya mereka bukan cuma sekedar menggunakan estradiol, tapi juga mereka menggunakan anti androgen juga biasanya untuk menekan. Nah tuh si Intan tuh ada tuh gambarnya. biasa. Perbedaannya kalau LH itu hanya punya satu cabang N-glukosilasi, dan kalau HCG dia punya 2 N-glukosilasi yang tadi, sehingga menyebabkan half life-nya jadi lebih lama kalau HCG karena dia punya ekstra itu glukosilasi itu katanya gitu. Ya, Jadi butuh dia makin dosisnya. banyak branchingnya. Iya. Biasa. Di situ ada di mau pertanyaan apa di situ? Enggak, cuma pokoknya undangan itu aja udah MN Health itu. Jadi mereka nggak ada pertanyaan lagi kan? Kemarin kita dari meetingnya yang belum ada itu dari meetingnya Iya benar.
adalah untuk perbaikan struktur. Sekarang juga enggak. Atau nggak digunakan nggak Robin? Opsin doang. Ini dong masalah Nggak maksudnya kan kalau cara gitu. pakai plastik Yang nanti mau dibahas Sama liberal mau dibahas lagi. mereka nggak bisa sih yang panggil aja bicara. Ini mau bahas? kalau nggak ada dua nanti kita ada rencana buat Jadi kopi jadi undang lagi undang kita lagi. tapi ya soalnya untuk biar orang Kalau pas ini dia perlu gitu. Saya mau sih kalau gitu. kemarin sih udah dikonstruksi udah dipegang provinsi dan udah efek belum dari mereka nggak ada undangan tapi pas itu udah pernah tertarik yang si Robin Sally apa maksudnya? Nggak tahu. Daryl. jadi pada PCR itu dia akan mengenali bus yang khusus dok itulah tujuannya digunakan primer lalu nanti dia akan di running berulang kali untuk membaca apakah dia terdapat gen yang dia inginkan atau struktur yang dia inginkan dari PCR itu. Maksudnya apa sih? PCR itu tujuannya untuk apa? Aplikasi DNA. Kenapa harus diamplifikasi? Jamie, titik, naik lagi. Yes. Intan dulu. Amplifikasi supaya jumlahnya gimana? Jadi Ya kenapa? Yes. Apa sih mendapatkan jumlah yang lebih banyak ke pemeriksaan yang lebih sensitif terhadap Enggak. amplifikasi hingga lebih banyak sequence DNA yang bisa dibuka. Sequence DNA yang bisa dibaca. Gimana? Mau tahu? Ingat ya, kalian juga harus memahami teknologi molekuler ini. Ya, polymerase chain reaction adalah sebuah metode untuk melakukan amplifikasi dari kopi DNA. DNA yang berasal dari sebuah gen yang spesifik. Bagaimana memilih gen yang spesifik? Maka mereka menggunakan yang disebut sebagai oligonukleotida. Oligonukleotida adalah primer yang merupakan susunan yang berasal dari sequence basa nukleotida, karena kita udah tahu sequence-nya dan kita mengambil hanya beberapa dan kemudian dibatasi. Jadi katakanlah DNA-nya ada berapa pasang basa atau base pair, maka dia pasang primer satu di sini, satu di sini, maka nanti akan terbaca oleh sebuah enzim yang kemudian akan melakukan amplifikasi. Jadi dia akan diperbanyak. Kenapa harus diperbanyak? Karena untuk mengidentifikasi itu kita menggunakan bantuan imaging. Mungkin kalian sering lihat di majalah-majalah ilmiah itu ada gambar kayak garis-garis. Itu sebenarnya adalah merupakan kumpulan DNA dengan berat tertentu, karena kan tergantung dari base pair. Base pair itu berapa pasang basa yang diamplifikasi. Kalau kita sudah melakukan amplifikasi, maka sediaan tadi yang sudah di dalam tube tadi, karena kita masukin ke mesin di dalam tube, maka sediaan tadi akan kita pindahkan ke dalam gel. Ya, lalu kemudian diberikan sebuah pewarnaan. Kok jadi lupa nama pewarnaannya. Pokoknya warnanya biru lah. Dan itu sangat sangat dapat memicu cancer. Makanya kalau kita memasukkan staining itu kita harus pakai sarung tangan
jangan sampai kena ke kulit, etilen dulu atau apa lupa. Nah terus kemudian nanti diberikan charge positif negatif, maka berdasarkan kepadatan dari gel itu maka si DNA ini akan jalan di dalam gel. Nah karena tergantung dari besar muatannya, maka dia akan berhenti pada satu titik. Nah kemudian kita memiliki apa yang disebut sebagai DNA ladder untuk menggambarkan ini berada pada berapa base pair. Misalnya katakanlah gen ini terdiri dari 150 base pair, maka DNA ladder di sampingnya akan menyatakan 150 base pair larinya cuma sampai segini. Kalau dia lewat dari itu, itu bukan DNA yang kita cari. Atau kalau dia berhentinya lebih cepat, nah itu bukan DNA yang kita cari. Karena kita tahu bahwa DNA yang kita cari adalah 150 base pair. Paham? Gak paham? Ini kalau ada gel, biasanya kita akan bikin sumur di sini, ada well, ya. Nanti spesimen dimasukkan ke sini. Nah DNA laddernya akan kita running, maka dia akan kelihatan ada tangga seperti ini. Nah kalau misalnya katakanlah ini adalah 150 base pair, yang ini tentu lebih tinggi, misalnya 200 base pair, yang ini mungkin 100 base pair. Maka spesimen tadi kita running dengan memberikan charge positif di sini, negatif di sini, sehingga dia akan jalan. Maka nanti stainingnya kalau misalnya dia ada di sini bandnya, maka kita tahu ini adalah DNA yang kita cari. Karena dia ada sesuai di area 150 base pair. Ya, ini adalah metode PCR. Ya, untuk mengidentifikasi sebuah DNA yang dicari spesifik. sesuai dengan frekuensi yang diberikan. Tergantung dari primernya, karena kan sekali lagi DNA kita sifatnya apa? Double helix kan? Ada seperti ini kan? Ada ya. Nah misalnya dia ada di sini, maka dia akan dibatasi oleh poligon di sini. Maka daerah ini akan diamplifikasi. Jadi PCR itu ada mesin untuk mengamplifikasi, kan DNA ini sangat kecil. Ya kalau nggak diamplifikasi nggak kelihatan, nggak kedipten. Ya jadi dilihat ya, kalian kan di bidang endokrin lihat nih, ada pemeriksaan seperti ini. Nah kalian harus memahami metodologinya. Ya, ini maksudnya untuk apa nih? Nah dia katakan dia menggunakan primer untuk region untuk mendeteksi gen DAZ. Ini artinya gen DAZ-nya ada di sini. Ya, dibatasi oleh primer lalu kemudian diamplifikasi, kemudian dideteksi. Nah gen DAZ ini kelihatannya digunakan untuk merepresent apakah ada SRY gene. Amplifikasinya berapa banyak? Tergantung kita mau berapa kali. Biasanya mereka udah tahu misalnya berapa cycle di dalam mesin, misalnya 30 cycle atau berapa cycle, tergantung sih. Biasanya sih rata-rata 30 cycle, tapi tergantung.